Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang nyaut, Pak. Puasa ya Bang ya. Iya, kita nih udah Kembali. bentar lagi puasa kan. Besok hari Kamis. Kembali lagi bersama saya Wicak Tebo. Gua Hendra. Welcome back to Rumput. Masih di ruangan yang sama, di suasana yang sama, lampu yang sama, dengan orang yang Sama. beda-beda lagi kita, Bang. Sama dong. Kan gua dari kemarin gua. Oh iya, baru berapa episode ini kita bareng mulu ya? Iya. Gitu. Gue tuh kalau ditandamin sama lu tuh selalu ini, Bang. Puyeng. Puyeng gua beneran. Iya. Ya, enggak apa-apa. Apalagi kita dikasih tema yang sekarang ini yang gue mikir nih pasti gue jelimet lagi nih pala gue nih. Pusing emang ya? Pusing gue. Banget. Pusing karena tahu lo nggak kenapa gue pusing? Kenapa tuh? Karena berhubungan dengan fenomena. 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 Nggak usah disingkat-singkat. Nggak usah disingkat-singkat. Tapi kita mau bahas apa, Bang? Kita mau bahas nih fenomena mistis di Indonesia, Bang. Ya nggak sedikit lah di Indonesia tuh fenomena mistisnya tuh udah dari dulu sih Bang sebenarnya. Banyak mah kalau bicara fenomena mistis di Indonesia itu banyak, Bang. Banyak banget, banyak. Apalagi kalau berhubungan dengan transportasi. Oh, iya. Banyak banget, Bang, gitu. Sempet di episode sebelumnya juga ada kok. Ada ya? Ada. Ada ya, di beberapa episode lalu ada ya? Ada, tapi ini kita berbeda kali ini. Kali ini kita berbeda. Dengan tandem yang berbeda juga pasti ya? Pasti dong. Ini buat para sahabat Rumput. Kita telah merangkum pokoknya nih. Informasi yang pasti bakal membuat Anda merinding, tertawa. Kok bisa Bang? Kan merinding mah takut dong. Coba ketawa. Iya gitu. Jadi kita sudah merangkum informasi-informasi yang kita sajikan untuk Anda sambil menjelang buka puasa. Ini tayangnya mau buka puasa nggak sih? Iya. Bener nggak sih? Bener. Udah puasa bukan sih? Produser? Belum. Belum. Oh, belum. Menjelang puasa berarti. Gue cuma dilangin doang bukanya. Tadi. Mendekati Bang lebih jelas. Iya, mendekati bulan puasa gitu. Dan di hari-hari menjelang buka puasa lagi. Menjelang puasa, kita akan memberikan informasi yang akan diceritakan oleh Bapak Hendra. Silakan. Yang pertama ada apa, Bang? Yang pertama ada bus pahala kencana. Pahala kencono kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawanya pahala kencono. Kalau bahasa Jawa full poholo koncono. Oh gitu, pahala itu. Itu pahala. Kan gue cuma ganti O doang. Oh gitu ya. Bisa banget loh. Iya. Jadi apa Bang informasi pertama yang lo mau kasih ke sahabat Rumput, Bang? Jadi sekitar tahun 2012 silam ada fenomena yang cukup menghebohkan warga setempat, Bang Tebo. Sulit dicari tentang kebenarannya. Sebuah bus pahala kencana yang nyungsep di hutan jati tanpa penjelasan. Dan kemudian bus tersebut dikeluarkan dari hutan jati itu tanpa ada sedikit pun tergores dari ranting pohon. Oh, mulus berarti ya? Mulus, padahal udah nyungsep tapi mulus. Iya benar. Coba, yang padahal pas ditemukan dengan sangat jelas bus tersebut itu dikelilingin pohon ranting, Bang. Fenomena aneh, bus pahala kencana jurusan Jakarta Madura dan 2 truk beton Jaya Mix yang tiba-tiba di tengah hutan Bonggan di kawasan Blora, Jawa Tengah, Bang. Oh iya. Oke. Kejadian tersebut pada Kamis 22 Juni 2012. Ini pun dikaitkan unsur mistis. Dikaitkan dengan unsur mistis. Iya. Iya. Karena bukan hanya sekali terjadi, Bang Tebo. Jadi menurut cerita warga setempat hutan Bonggan, Bang, banyak sekelompok orang yang menyalahgunakan tempat itu, Bang. Iya. Paham kan lu maksudnya? Iya. Ya banyak kejadian aneh yang mungkin karena orang pengen kaya. Iya benar. Ya banyak lah orang-orang yang nggak jelas begitulah. Ujung-ujungnya pesugihan lah ya. Iya, masuknya ke situ. Dan selama 9 tahun terakhir, setidaknya ada 4 kali kejadian ganjil, Bang. Itu berarti selama kurun waktu 9 tahun tuh 4 kali kejadian yang aneh lah. Ya, bisa dibilang tidak umum lah ya. Iya, dan nggak wajar lah. Contohnya kan katanya bis kan nggak lecet. Iya benar. Gitu. Jadi kejadian aneh pertama kali diungkapkan atau diceritakan oleh seorang polisi, Bang, bernama Bribtu Suwiknyo. Oh, Bribtu Suwiknyo. Agak ribet ya? Suwiknyo. Iya.
Ejaan lama, berarti memang orang lama dia. Ya, Orang-orang dulu gitu loh ya. emang orang dulu namanya aneh-aneh ya? Bukan namanya aneh, ejaannya ejaan lama. Kan Ada. SOE. Oh iya, Soekarno. Oh iya, Soekarno. iya. Lu baru nggak lu ya? Gue tampol lu Kalau ya. gua kan biasanya baca cuma Soekarno. Lah kan kayak lu Soe Hendra. Gak usah diperjelas. Lanjut. Tebo. Jadi saat itu ada grup ketoprak yang disewa untuk menghibur masyarakat dalam acara hajatan, Bang. Nah. Tuh. Cuman malah tersesat di kawasan hutan karena mereka melewati sebuah terowongan yang ada di kawasan hutan Bongan. Oh, I see. Nggak nyampe, benar. ketoprak. Bukan ketopraknya, Oh iya. terowongannya. Iya. Ya timnya dong. Iya, Kan benar. ketoprak itu bukannya ini ya, kalau di gue tuh lenong. Iya, Bener nggak? benar. Kalau di Betawi, kalau Betawi lenong. Kalau Betawi lenong. Kalau Jawa ketoprak ada. kesenian kan? Ada kesenian. Iya, ini ya. maksudnya gue itu. Iya. Sama lenong sama ketoprak. Sama. Oh. Pada dasarnya seni wayang orang. Oke. Dilanjut ya, Bang. Lanjut. Beruntung seluruh supir dan penumpang kendaraan yang masuk terowongan gaib ini selamat setelah sang supir mendengar suara kokokan ayam dan azan. Ada salah satu sesepuh di sana, Bang. Namanya itu Mbah Kesi. Oh iya. Mbah Kesi. Itu kalau di Untung Jawa. Kalau di gue Nyak Kesi. Nyai. Nyai. Oke. Menurut Mbah Kesi itu jelas ulah dari makhluk halus. Karena kendaraan itu sebenarnya masuk ke dalam sebuah terowongan. Oh, terowongan gaib ya. Terowongan gaib. Yang entah kemana tembusnya, Bang. Oh iya, jadi masuk dari ujung sini keluar di mana gitu. Ya kan kalau gaib gitu kan? Iya benar. Dilanjut, Bang ya. Beliau mengetahui cerita soal kokokan itu setelah sopir truk bercerita banyak tentang kronologis kejadiannya saat meminta terapi akibat trauma berat. Oh, jadi inilah ya, si Mbah Kesi ini kan menerapi si supir ini kan trauma nih si supir ya. Shock, terus diterapi lah. Kalau apa ya ibaratnya dibersihkan lah ibaratnya. Bisa dibersihkan. Netralisir kalau bahasanya dinetralisir. Nah, akhirnya baru si supir itu baru cerita lah ya. Kalau dia sadar-sadar, udah ada suara ayam, suara azan subuh gitu. Berarti pagi banget ya, Bang? Iya dong. Ada azan subuh. Berapa jam itu perjalanan? Nggak tahu sih. Ya udah. Menurut Mbak Kesi yang sudah berusia 62 tahun ini, jika saja tidak ada suara-suara yang membuat sopir tersadar tersebut, bisa jadi rombongan bus dan truk akan masuk lebih jauh ke dalam jalan gaib. Bahkan bisa jadi rombongan truk dan bus yang mengangkut puluhan penumpang itu bisa masuk ke dunia lain dan nggak bakal bisa balik lagi, Bang. Oh, setelah ngelewatin terowongan dia nggak tahu udah tuh kemana ya? Ya kalau nggak ada kokokan ayam sama azan tadi, Bang. Iya, tersadarnya gara-gara itu. Berarti selama dia jalan, berarti dia jalan-jalan aja ya? Gue lagi mikirin, sana kan dia jam 11 nih. 4.30, Bang. Iya, maksudnya dia jalan nyetir aja gitu kan. Tahu-tahu azan. Lah, gue di mana? Serem juga ya. Itu dari gue, Bang. Ah iya, informasi pertama yang dari lo ya? Informasi gue. Lu punya informasi biasa ya? Itu masih di darat, apalagi bus cuma 40 penumpang, 32 penumpang. 60 ada. Ya ada bis tingkat juga ada sekarang, double decker. Oh iya. Tiduran juga udah ada. Itu masih kelas darat, Bang. Gua kasih nih salah satu informasi yang gede. Kayaknya alat transportasinya gede. Iya, kapal kali ini. Ada yang tahu? Buat sahabat rumput, ini dia SS Orang Medan. Ini kan ada kata-kata Medan. Jadi Horas kayak gitu. SS Orang Medan. Nah, ini ada informasi, Bang, tentang SS Orang Medan. Apa tuh, Bang? Biar aku kasih tahu untuk para sahabat rumput ya. Jadi kayak gini lah. Biasa aja. Ke bawah soalnya ke bawah, Bang. Jiwa Medan ke bawah bawaannya ini. Iya. Udah nggak bisa lagi terbendung kan. Dengar kata Medan orang. Jadi, Bang, Bang. SS Orang Medan ini itu merupakan kapal, Bang. Tadi cuma bus, Bang. Ya elah. Itu bus aja masuk ke dalam kapal, Bang. Ini kapal bisa? Oh, kapal ini, Bang. Tapi disebut sebagai kapal hantu. Idiu. Kalau di luar tuh terkenal Van der Decken, Flying Dutchman.
Oh iya, tahu Iya, gua. tahu sih, tahu ini dari SpongeBob lu kan. Enggak, Dari One Piece. gua nonton One Piece aja dibawa-bawa. Iya. Nah, dia tuh disebutnya tuh kapal hantu, Bang. Bagi para Nelayan? bagi para nelayan, bagi para pelaut lah bisa dibilang gitu. Nah, yang nyatanya ini tuh sebenarnya sebuah kapal kargo Belanda, zaman Belanda. Karena kan ya tau lah kita dijajah berapa tahun kan oleh Belanda kan. Banget. Iya, dan namanya tuh diambil dari dari kota Medan sendiri gitu. Jadi diambil orang Medan. Orang tuh orang. Orang tuh orang. Artinya maksudnya? Iya. Gitu. Yang menurut beberapa versi nih, beberapa cerita, ini tuh kapalnya itu dia tuh meledak di perairan Selat Malaka. Ini beberapa versi ya, karena ini salah satu versi yang gue sebutkan, gitu. Jadi setelah seluruh krunya tewas nih, karena namanya gas monoksida gitu. Jadi ledakannya itu menimbulkan gas monoksida yang akhirnya itu meninggalkan apa bahasanya ya? Ya akhirnya mematikan seluruh kru dan awak kapal. Ya, gitu, penumpang, kru dan awak kapal. Nggak ada yang selamat sama sekali tuh? Nggak ada gitu. Nah, karena memang namanya laut, Bang ya. Laut itu penuh dengan misteri. Laut itu luas gitu. Luas, dalam, bahkan katanya tuh laut itu kan nggak ada ujungnya. Ya, nggak ada ujungnya. Terus ada yang bilang tuh katanya kita tuh cuma mengeksplor tuh 20-30% doang dari lautan di dunia gitu. Dan intinya tuh lautan tuh penuh misteri gitu. Termasuk kapal SS Orang Medan ini. Yang akhirnya kisah-kisah kecelakaan kapal ini itu tuh sempat jadi momok pada masanya gitu. Nah, yang katanya nih, semua awak kapal termasuk anjing, di situ ada anjing yang mati, itu semua dalam posisi ketakutan. Jadi ngeri. Gitu kali. Gitu. Lu ngapa garuk-garuk kepala gitu? Pusing kan lu? Anjingnya tuh? Iya, yang enggak, bukan anjingnya, orang-orangnya gitu. Enggak, lu anjingnya kenceng banget, anjing. Ya emang buat lu udah. Jadi fenomena ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1947, Bang. 2 tahun setelah merdeka tuh. Iya. 2 tahun setelah merdeka baru kejadian ini, fenomena ini tuh dilaporkan gitu. Dengan pastinya banyak versi karena cerita dari turun temurun, dari orang ke orang. Iya, gitu, dengan banyak versi, termasuk salah satu versi yang gue sampaikan saat ini gitu. Nah, pada bulan Juli di tahun 1947 itu ada 2 kapal Amerika yang lagi melewati Selat Malaka nih. Ada 2 kapal. Yang satu adalah City of Baltimore, yang kedua adalah Silver Star gitu. Jadi ada 2 kapal Amerika nih. Apa tadi? City of Silver Star yang gue tahu. Ya, Mbak, ada City of Baltimore dan Silver Star nih buat para sahabat rumput. Jadi mereka tuh menerima pesan darurat dari kapal kargo milik Belanda ini nih, si SS Orang Medan gitu. Terus seorang operator dari kapal Orang Medan ini, SS Orang Medan ini, itu mengirimkan sandi Morse, kode Morse. Kode Morse. Iya, jadi kode Morse tuh kalau kayaknya titik itu kenceng banget ya? Enggak, tapi emang kayak gitu. Emang suaranya tuh jadi dia kode Morse gitu. Jadi tuh dia ada hurufnya sendiri-sendiri, ada yang 1 kali tit gitu doang, ada yang 2 kali, ada yang kita sirine lah. Iya, ada yang titit gitu. Itu kode Morse gitu. Kayak gitu. Nah, ini kalau untuk di kapal. Gitu. Dia itu suaranya kode Morse itu kayak gitu. Yang diartikan oleh 2 awak kapal Amerika ini, itu tuh artinya serem juga sih, Bang, artinya, Bang. Apa tuh, Bang? Semua awak kapal, termasuk kapten, terbaring sekarat di ruang peta atau chatrum namanya. Dan anjungan. Gue ulang lagi nih, sekali lagi buat sahabat rumput nih. Semua awak kapal, termasuk kapten, terbaring sekarat di ruang peta dan anjungan. Ruang peta tuh chatrum sebutannya. Mungkin semuanya telah meninggal dunia. Katanya seperti itu. Kemudian ada kalimat terakhir. Apa tuh? Aku mati. Itu pesannya? Itu pesannya. Jadi itu pesan sandi Morse yang dikirimkan oleh SS Orang Medan gitu. Yang ngeri itu yang terakhirnya, aku mati. Serem amat ya?
Ya, tiba-tiba aja ada chat lo di chat gitu sama orang, aku mati. Padahal orangnya mau udah gak ada kan? Kalau Iya, orang kan ngeri juga kan. tiba-tiba lu mati kan, lu chat gua, bang di mana? Gue kayak langsung. Jangan kok contohnya bisa gue nggak bisa nggak? Iya, kan bisa lu doang sekarang gitu gua. Masa gue nyontain orang lain? Nah, di mana? nah udah abis pesan terakhir aku mati itu akhirnya radio terputus dan tidak ada sinyal lagi dari SS Orang Medan. Gitu. Pesan mengerikan yang tadi disebutin tadi, apa sandi Morse itu, kode Morse yang dikirimin tadi, itu juga didengar sama pos pemantauan milik Belanda sama Inggris nih di sekitar Selat Malaka. Itu. Nah, kapal Silver Star yang tadi gue sebutin, kapal Silver Star itu jadi kapal yang paling dekat nih dari lokasi SS Orang Medan. Dia paling dekat. Dia yang paling dekat karena mungkin radar kali ya. Oke. Nah, kalau kapal kan punya radar ya, jadi dia bisa melihat posisi depan ada siapa aja, iya, gitu kan? posisi sekitar gitu kan. Nah, yang paling dekat sama kapal SS Orang Medan ini itu Silver Star. Kebetulan si Silver Star yang lagi yang paling dekat gitu. Nah, akhirnya disamperin lah nih. Akhirnya nahkodanya Silver Star itu memutuskan untuk oke, kita datengin, kita satronin, kita gerebek. Pukulin lah. Gitu. Akhirnya ditemukanlah kapal ini dalam keadaan terapung. Hancur? Bukan, jadi terapung aja, jadi terapung tanpa arah gitu. Beda sama kapal yang aktif. Kalau kapal aktif itu dia ada engine mesinnya masih nyala, terus lampu-lampunya, terus juga ada apa namanya haluan kapalnya itu terarah ya, kayak gitu kan. Pokoknya kapal normalnya. Iya, nah ini dia ditemukan kapal terombang ambing gitu. Jadi terapung tapi nggak hancur atau gimana? Enggak, jadi apa kapalnya itu ya kayak terombang ambing aja. Kayak kapal mati aja gitu, kapal ya. Iya. Nah, setelah dicek sama awak kapal Silver, yang mengerikannya adalah jasad semua kru, awak kapal, penumpang di dek itu bisa dibilang menghadap ke arah matahari. Iya, jadi menghadap ke arah matahari. Jadi nengak gitu loh. Berdiri dong? Hah? Berdiri dong? Entah dia berdiri, entah duduk kan palanya doang. Tapi palanya doang gitu dong. Iya, nggak, kenapa harus badannya loh? Iya, kan aku mikirnya badan kan namanya dengak. Ya kan menghadap gitu loh. Jadi dia menghadap ke arah matahari, dia dengak gitu. Dengan mata melotot. Jadi terbuka gitu. Terus yang aneh adalah giginya ompong semua. Semuanya ompong. Rata. Gitu. Iya, semuanya ompong. Semua ada di situ ompong semua. Ompong semua dan rata posisi muka ketakutan gitu. Ekspresi ketakutan. Akhirnya awak kapal Silver Star ini itu melakukan pengecekan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan apapun gitu. Baik darah ngerembes, baik pembajakan kapal kayak misalkan ada bekas-bekas serangan dari kapal mana gitu, itu nggak ada sama sekali gitu, nggak ada sama sekali. Dan akhirnya kapten kapal Silver itu memerintahkan agar kapal SS Orang Medan itu diseret, ditarik, ditali, pokoknya mau ditarik ke bibir pantai lah gitu, untuk diselidiki lebih lanjut gitu. Nah, tapi tiba-tiba aja ada asap tebal mengepul dari bagian kapal dan tiba-tiba terjadi ledakan. Akhirnya kapal SS Orang Medan ini tenggelam dan semua bukti-buktinya itu karam ke dasar laut. Gitu. Dan entah kenapa ketika diselidiki, kapal ini seperti kayak hilang aja gitu, semua jejaknya, database-nya tuh semua hilang. Gitu. Hampir nggak ada satupun yang bisa menjelaskan detail rute kapal ini. Dan akhirnya legenda kapal SS Orang Medan ini itu menyebarlah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Hingga keberadaannya diyakini itu masih misterius sampai sekarang gitu. Dan ada beberapa versi yang menceritakan tentang kapal SS Orang Medan ini, dan yang gue ceritakan itu, yang gue kasih informasinya adalah salah satu sebagian kecil informasi tentang kapal SS Orang Medan. Dan gitu. Mungkin sampai sekarang juga. Sampai sekarang tidak ada yang diketahui. Tapi kasus itu tuh sempat gempar gitu.
Dan beberapa juga sempat muncul di sosial media gitu tentang berita SS orang Medan ini. Ya, jadi kayak gitulah Bang. Mengerikan kali Bang. Mengerikan kali. Mainnya di kapal. Nah, kapal lah. Aku juga punya versi baru Bang. Apalah itu? Tadi abang di kapal besar sekali ya. Kalau gitu ya, Medan kalau gitu ya. Besar sekali, kalau di laut tuh besar Bang. Aku maunya main di gang kecil aja Bang. Oh, berubah jadi? Berubah dulu lah. Jadi berubah Medan. Jadi Betawi kali ini? Iya, jadi Betawi aja lah. Nggak cocok. Kalau tadi kan abang di kapal Medan, orang Medan. Iya. Saya juga punya Bang. Apa tuh? Versi yang agak di darat tapi kecil Bang. Oh iya. Iya, buat sahabat-sahabat rumput nih ada. Taksi terjebak dalam gang sempit. Iya. Lu pernah naik taksi nggak? Pernah dong. Oh pernah. Pernah dong, sering dulu gue naik taksi. Asal buka 3.000. Iya, argonya nyala lagi. Iya. Bener kan Bang? Suatu pagi nih Bang Tebo, di tahun 2007, seorang supir taksi yang bernama Pak Teto ini mendapati dirinya dibangunkan oleh warga setempat Bang. Menurut pengakuannya, di malam hari dia mengantar 3 perempuan misterius. 3 lagi. Malam sebelumnya, Pak Teto ini diberhentikan oleh 3 gadis Bang Tebo. Yang masuk ke taksi tanpa memberitahu kemana tujuannya Bang. Oh, jalan aja? Iya, mungkin dia berhentiin, Pak. Mau kemana Neng? Jalan aja. Wah, kencang juga kan. Argo nih katanya puter-puterin bisa kali. Aku udah kelihatan. Iya, argo lah kan, mikir kalau jadi supir mah argo. Ya, 3 gadis ini memang cantik tapi nggak banyak bicara Bang. Dia cuma nyetopin. Anteng aja ya? Anteng aja. Mereka cuma menunjukkan jalan. Dan anehnya nih Bang, taksi ini ternyata diarahkan ke TPU Karet Bifak. Salah satu TPU terangker Bang yang ada di Jakarta. Tahu kan? Tahu dong gua. Sini Jaksel. Bifak Jaksel masuk ya dong. Ya udah lu, gak usah ditambah-tambahin sampai bisa nggak lu? Yang dimana akhirnya berhenti di sebuah gang sempit di daerah tersebut. Gue dari tadi senyum-senyum tuh karena gue tahu Bang sebenarnya. Iya, oke. Bentar dulu dong. Kan iya. Gue mau terusin dulu. Terus salah satu dari mereka nih ada yang turun duluan Bang. Karena merasa curiga, Pak Teto ini melihat lagi ke 2 perempuan lain di belakangnya. Dan ternyata Pak Teto terkejut sampai membuat pingsan. Apa yang dilihat Bang? Yes. Menurut pengakuannya nih, saat dini hari mengantar penumpang, bukan TPU atau pemakaman yang dia lihat, melainkan rumah-rumah megah yang berjejer Bang. Jadi malam harinya tuh dia nggak ngeliat TPU Bang. Ya, kayak perumahan lah ya. Perumahan mewah lah. Komplek besar. Iya. Sehingga Pak Teto ini merasa baik-baik aja mengemudikan taksinya. Pasti lu penasaran kan, kenapa bisa dia pingsan? Padahal 3 gadis cantik Bang. Enggak. Kok lu enggak sih? Dasar lu. Kan udah disebut tadi TPU Bifaknya. Oh iya. Ke situ sih sebenarnya. Ternyata Pak Teto mengaku melihat penumpangnya yang awalnya cantik berubah memiliki wajah yang sangat amat buruk dan menyeramkan. Pas dia nengok 2, mungkin gitu kali ya. Itu versi yang rada-rada imut. Bu, boleh gue tampol nggak sih Bu? Selain itu Bang, ada 2 keanehan yang ditemukan. Aspal di gang tersebut menunjukkan tanda-tanda bahwa taksi bukannya melewati gang seperti biasanya Bang, atau terseret-seret. Secara logika, taksi memang susah Bang untuk masuk ke gang tersebut karena gangnya kecil. Iya, ngepres lah ya. Ya ngepres lah, taksi kan lebar. Iya. Masa gang kecil. Ketika mengeluarkan taksi tersebut Bang, mereka harus membongkar beberapa tong sampah yang berada di gang tersebut. Gitu. Selain itu, anehnya nih Bang, di kondisi gang sempit itu, harusnya warga bisa denger Bang. Iya, suara mobil datang lah ya, suara mobil lewat tuh warga denger lah ya. Iyalah, anehnya kan gak ada yang denger. Jadi kayak gendam, bisa ya masuk ke gendam. Dibikin budeg. Lo capek amat berapa warga dibikin budeg semua. Lah, setan mah bisa Bang. Iya belum tentu lah. Banyak kan juga setan pada manusia. Nah kan yang ngisengin cuma 3 tadi.
Ya kan teman-temannya. Iya, masa iya tiga-tiganya ditutup kuping gitu. Kerja sama dong. Enggak, kan ini logisnya nih. Kan kita Logisnya kan bicara perempuan logis, ada doang. Iya. tiga cewek, Cantik lagi. ada warga di situ, Ah. sekomplek, ada inian lah tuh sekampung di situ, Ah. ditutup-tutupin ganti-gantian. PR banget aja. Oh, pantas yang satu tadi keluar duluan. Nah itu ngasih Iya, kode. buat nutup-nutupin warga biar nggak denger suara mobil. Dia capek banget bang. Tapi gue tahu bang kasus itu karena kasus itu tuh setelah gue dewasa kan, setelah gue mature gitu. Kan jadi gue tahu informasi kasus itu karena memang ada videonya saat itu dan ramai banget videonya. Video si supir taksinya tuh sempat diwawancara sama ada salah satu orang yang wawancara itu bukan wawancara ya, diinterogasi nih sama warganya. Ada salah satu yang kepalanya botak gitu, inget banget gua. Itu Pak RT-nya apa siapa gitu gue lupa. Karena emang ada gitu dan diwawancari dan dia bingung sendiri gitu. Ketika diinterogasi apa yang terjadi gitu. Karena dia mikir sebelumnya malamnya itu Aman-aman. perumahan gitu. Iya, aman-aman aja lah. Perumahan terus tiba-tiba dia ketiduran, terus pas bangun dia ada di gang sempit itu gitu. Itu tempat sempat gua ya dulu viral banget lah ibaratnya kalau bahasa sekarangnya viral banget. Viral banget gitu. Nah, lu dari transportasi roda 4. Roda 4. Gua sekarang transportasi ke roda berapa? 1 2 3 4 5. Ada lah mana. Banyak pokoknya banyak itu gitu. Bis. Iya. Udah. Ini banyak, rodanya lebih banyak lagi. Ada lebih banyak lagi. Apa tuh? Kali ini kita beralih ke kereta. Wih. Senyuman pria misterius. Nah, lo tahu nggak bang? Ada fenomena yang saat itu sebenarnya viral juga. Ya rata-rata informasi yang kita kasih kan memang dari base viral ya sebenarnya. Dulu ada viral juga berita yang sangat menduka pada tahun 2013 gitu. Yang cukup membuat kita berduka pada alat transportasi kita gitu kan. Gitu ya. Kita juga berdoa buat penumpang saat itulah gitu. Iya. Jadi pada tahun 2013 di bulan Desember nih Bang. Di daerah Bintaro tepatnya. Ini bisa disebut sebagai tragedi Bintaro 2. Sebelumnya udah. Sebelumnya kan tahun 1987 kalau nggak salah gitu kan. Itu yang benar-benar ekstrim banget gitu. Nah, saat ini yang bakal gue kasih informasi buat sahabat Rumpot itu adalah tragedi Bintaro kedua di tahun 2013. Tepatnya di bulan Desember di tanggal 9. Yang melibatkan kereta komuter lain dengan truk BBM berkapasitas 24.000 liter di perlintasan Pondok Betung, Jakarta Selatan. Truk BBM. BBM ya tahu. Iya. Nah, dari ceritanya nih, ada salah satu cerita yang sebenarnya menarik gitu buat gua. Apaan tuh, Bang? Ada salah satu wanita yang bernama Dinda Irawati. Nah, buat sahabat Rumpot yang mungkin nama ini nggak viral gitu ya, mungkin nama ini bukan artis gitu, tapi nama ini sempat menjadi momok pada masanya gitu, pada kejadian tragedi Bintaro itu gitu. Karena ini muncul di beberapa media gitu kan. Nah, ada seorang wanita bernama Dinda Irawati yang selamat dari kejadian itu gitu. Nah, jadi menurut pengakuan Dinda, yang saat itu dia naik dari stasiun Pondok Ranji. Nah, sejak dari dia naik di stasiun Pondok Ranji nih Bang, dia memilih mengambil posisi persis di belakang pintu sambungan. Jadi di gerbong kedua gitu kan. Jadi ada pintu antar sambungan gerbong. Nah, dia berdiri di belakang pintu itu gitu kan. Yang dimana ketika dia ada di gerbong itu, dia melihat langsung lurus ke arah pintu gerbong masinis pintunya. Gitu. Yang dimana itu adalah gerbong pertama. Gitu kan. Nah, saat dia lagi ngadep ke ruang masinis, tiba-tiba tuh si Dinda tuh terkejut. Ngelihat sesosok kakek keluar dan ngebuka pintu gerbong masinis gitu.
Jadi dia keluar, si kakek ini tuh keluar dari ruang masinis, kemudian dia menuju ke gerbong 2, seolah-olah menghalangi si Dinda gitu kan. Yang jadi ikonnya, yang jadi concernnya adalah si kakek ini tuh tersenyum gitu. Dia senyum ke Dinda saat itu gitu kan. Nah, yang ngebuat si Dinda itu akhirnya membatalkan niatnya untuk pindah ke gerbong 1. Karena dia mikir di gerbong 2 itu mungkin sudah penuh dan sudah padat gitu kan. Dia pengen maju ke gerbong 1 untuk cari tempat duduk di daerah situ gitu. Atau tempat yang agak dia bisa berdiri lah gitu. Nah, kemudian dihalangi si kakek ini, kayak seolah-olah di depannya dia itu sambil megang ini apa? Pegangan itu, pegangan tangan. Iya. Dimana yang saat itu, yang si Dinda ini itu tuh tiba-tiba kayak terdorong untuk nggak jadi masuk nih, karena dia mau masuk kan, dia tuh nggak jadi masuk, tiba-tiba nggak jadi masuk aja, jadi kayak dihalangin, mana lu, gitu, tapi sambil senyum gitu kan. Nah, masalahnya adalah di sini. Ketika Dinda merasakan itu, secara tiba-tiba, itu terdengar suara ledakan. Tanpa sepengetahuan penumpang, maksudnya tanpa aba-aba di sini. Maksudnya tanpa aba-aba, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan. Gitu. Nah, ternyata, ya kereta KA 1131 ini, itu dia menabrak truk tangki milik Pertamina saat itu di pintu perlintasan Pesanggerahan. Udah sering banget kayaknya kejadian gitu. Nah, usai benturan keras tersebut, Dinda, dia nih, itu mengatakan bahwa gerbong kereta itu tiba-tiba mengeluarkan asap disusul api besar. Ya wajar lah ya, karena nabrak truk tangki gitu kan. Bos. Bukan truk speeding kan, beda kalau truk speeding. Itu gasnya kayaknya ini ngakit banget gitu. Beda dong. Iya sih. Udah batuk gua. Tapi nih, sesaat sebelum Dinda berhasil keluar dari gerbong kereta, itu tuh pandangannya itu sempat tertuju lagi ke sosok kakek-kakek yang tadi ngehalangin dia dan tersenyum ke dia gitu. Jadi pas dia mau keluar nih, itu tuh sepersekian detik dia tuh kayak menoleh lagi keingetan sama kakek-kakek yang tadi gitu loh. Yang ngalangin dia. Yang ngalangin dia sambil tersenyum tadi gitu. Yang sempat itu kayak ngebuat dirinya buat susah keluar gitu. Karena nggak fokus gitu kan. Jadi kayak misalkan mau keluar dari pintu gitu, nah dia tuh kayak nengok ke situ tuh. Nah, mungkin dia kegeser lagi tuh, minggir lagi gitu. Harusnya di depan lurus nih. Nah, itu kita makanya harus belajar fokus tuh gitu ya. Jadi fokus pas nggak fokus, nah dia miring lagi nih. Kedorong lagi ke belakang. Mungkin kayak gitulah gitu. Nah, tragedi maut ini yang menyebabkan ya duka bagi transportasi kita saat itu tuh terjadi sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Wah, siang ya? Yang tepatnya berada dekat dengan SMA 86 saat itu. Dan memang ada dugaan gitu, supir truk BBM-nya tuh lalai gitu, menerobos palang lampu perkereta apian gitu. Sampai akhirnya di mobilnya tuh tiba-tiba berhenti gitu kan. Karena memang kalau banyak ya case yang kayak gitu ya, kasus-kasus mobil dia berhenti di tengah-tengah. Kadang udah dibilangin juga masih ngeyel. Iya, karena itu sebenarnya ada fisikanya Bang. Karena kutub utara magnet plus dan minus gitu, yang menyebabkan sistem mobil atau sistem kendaraan itu mati, sistem elektronik itu mati gitu. Makanya ada saran kalau kita ada mobil nih, kalau kita punya mobil itu salah satunya tuh jendelanya manual gitu, diganti manual. Kembali lagi ke cerita. Nah, sebenarnya kita sama-sama tahu ya, kalau fenomena ini tuh sebenarnya bukan fenomena pertama gitu, yang terjadi di Bintaro gitu. Sudah ketiga kalinya gitu. Kecelakaan kedua tuh terjadi sekitar tahun 1987 yang tadi gue bilang gitu. Di tanggal yang Banteng itu ya? Iya, di tanggal 19 Oktober tepatnya.
Nah, jadi itulah beberapa tragedi ya bisa dibilang Bintaro yang pernah terjadi gitu ya, yang sebenarnya menjadi PR para instansi lah, para instansi yang berkutat tentang transportasi gitu. Tapi ke personal juga harus ini sih Bang, kadang kan ngeyel dibilanginnya juga. Gue kan kayak sering lewat stasiun, pintu rel stasiun kadang udah tahu bunyi kan ada bunyinya dulu Bang, kereta mau lewat. Kadang dia kayak merasa masih jauh, dibuat di jalan kayak gitu-gitu sih Bang. Dan gue sempat dengar cerita ya, ada salah satu versi yang gue dengar cerita khusus tentang tragedi Bintaro 2 ini yang terjadi tahun 2013 ini. Gue sempat ada cerita ketika pengorbanan dari si masinis gitu, karena masinisnya ini sempat dapat penghargaan kok gitu, penghargaan meskipun dia udah almarhum gitu kan, dia meninggal, tapi penghargaan karena dia masih menginformasikan ketika dia akan menabrak gitu, karena udah nggak mungkin lagi ngerem. Karena udah nggak mungkin lagi ngerem dan kondisi saat itu tuh sudah diperingatkan oleh si masinis. Jadi si masinis bilang ke para penumpang untuk mundur ke gerbong belakang gitu. Jadi gue pernah dengar versinya kayak gitu. Jadi si masinis yang di depan ini, itu dia sempat ngasih tahu, sempat nginformasiin untuk para penumpang itu mundur ke gerbong belakang gitu. Dan memang pada faktanya memang 2 gerbong pertama itu dibilang rusak lah gitu kan, terjadi ledakan di gerbong pertama dan terjadi kerusakan di gerbong kedua. Itu yang terjadi sih saat itu gitu. Dan ya itulah ya, buat para sahabat Rumpat beberapa fenomena mistis yang bisa kita kasih share gitu. Dan lo tau gak sih, sekarang tuh juga ada loh fenomena mistis yang lagi viral juga. Apa tuh Bang? Lagi banyak viral beneran, ini kali ini gue serius gitu. Ada namanya Serbian Lady Dance, Serbian Lady Dance atau The Dance Lady Serbia. Ada, itu lagi bermunculan terus di TikTok gitu. Jadi ada seorang wanita, dia tuh jogetnya kanan kiri gitu, tapi di jalan yang sepi dan malam gitu. Dan konon katanya kalau yang ngelihat dia sampai ngeh ada orang yang ngelihat dia, itu bakal dikejar. Iya, bakal dikejar. Gue merinding anjir. Bakal dikejar dan ya sambil membawa senjata atau apa gitu. Si yang pokoknya dikejar. Iya. Lah, dibunuh dong? Ya entah dibunuh atau apa. Sampai sekarang nggak ada kesaksiannya dibunuh atau apa. Cuma dikejar aja gitu. Gitu. Lah kan kita nggak tahu Bang. Apa? Toto orang joget. Iya jangan diliatin. Oh gitu. Iya. Kalau gue kan lu tahu sendiri. Sekarang kan kita jalan berdua nih ya. Nah. Ada orang joget-joget. Lah kan gue kata sama lu, Bang Tebo, lu ngapain? Yang gila malam-malam joget. Itu kan kalau pertama kali kita lihat nih, kalau rumornya sudah menyebar. Ini kan konteksnya adalah rumornya sudah menyebar. Gitu. Jadi ada si Serbian dan Lady Dance ini, dancing lady ini. Jadi bener-bener dia di tengah malam, terus di bawah temaram lampu jalan gitu, terus dia goyang kayak gitu, dan beberapa ada yang ngerekam dia lagi goyang, dan itu ngerekam dari jauh itu. Gila joget malam-malam. Iya. Ya memang itu menjadi suatu momok kayak di sana ya. Ya kita nggak tahu ya kalau. Oh masih di luar nih? Iya. Ya kalau kita pun juga tiba-tiba ya ada orang yang joget di tengah jalan juga agak-agak scare juga malam-malam gitu. Iya, karena bener aja lo joget malam-malam. Iya bener. Harusnya pas joget, kalau orang sini ya ada pas joget nih, dia lagi Serbia dance gitu, dancing lady gitu, Serbia, stylein aja. Asmara traktor kali langsung berubah gitu. Agak gue resep gue sawer. Tapi emang itu jadi viral banget Bang sekarang. Itu fenomena mistis itu yang paling baru di luar negeri, di Serbia Bang. Serbia. Di luar negeri. Emang Serbia ada di mana? Pojong Kenyot. Nggak ada paruh. Kirain Citai belok kanan. Ada di Serbia Bang. Emang itu sekarang tuh lagi banyak banget tuh yang lagi gue scroll tuh dance Serbia itu mulu yang keluar gitu. Terus scroll lah. Dan ini gue yakin beberapa tahun ke depan ketularan.
enggak, beberapa tahun ke depan ini tuh bakal jadi fenomena mistis yang direview. Fenomena mistis yang direview kayak kita nge-review fenomena mistis yang tadi nih. Oh iya. Iya, berarti tahun 2000 Dance Lady Serbia tahun 2023. Itu kayak gitu. Fenomena ini terjadi Iya. pada saat Nanti yang menandakan itu anak-anak kita. Iya. Karena udah lama tadi. Enggak lah, gue mah setia, gue sampai tua, sampai jenggotan gue di rumput gue. Enggak bang, lu tua peyot, orang udah gak nonton. Ini anak kita Yang nonton nih peot-peot juga emang apa? lagi ngiri aja. Nah, iya ini si Tebo ya, masih di rumput. Ya itulah buat para sahabat rumput informasi yang telah kita rangkum bersama dan kita berikan informasi dengan terbata-bata. Dan sejelas-jelasnya. Maafkan teman saya yang membuat kesalahan. Maafin dong. Ah iya benar gitu. Ya udahlah, pokoknya buat para sahabat rumput masih dengan giveaway di 1000 subscriber. Aduh. Pokoknya kita tunggu 1000 subscriber dengan komentar di kolom komentar di bawah. Banyak-banyakin komentar. Ada giveaway menarik, ada giveaway yang kita aja pengen ya. Kita pengen. Kita aja dan pengen. udah disiapin juga kan. Iya benar. Dan nggak boleh dipakai sama kita. Iya benar. Ada emas 23 gram. Ada berlian 800 gram. Ya. Pokoknya ada hadiah-hadiah menarik yang pastinya surprise buat kalian semua para sahabat rumput di 1000 subscriber. Pokoknya komen yang banyak, like, pokoknya di-share ke tetangga kalian lah ya. Iya dong. Oke deh ya. Wajib Kayak lah gitu. itu mah. Bener ya. Di like, Di komen, di subscribe, di-share. dan di mana aja. Bingung kan lo? Iya. Iya. Oke, gue Wicak Tebo. Gue Hendra. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.